Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Teduh Pagi. Mari kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama. Kita akan mengangkat satu pujian. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, mari kita akan menyiapkan hati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan akan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu tema, menang atas keadaan. Firman Tuhan melandasi di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ada satu peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka pelayanan di kota Filipi, dan mereka sedang memberitakan Injil kasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Penjara pada saat itu berbeda dengan sekarang ini. Penjara pada saat itu tidak manusiawi. Tetapi di tengah keadaan yang seperti ini, firman Tuhan tadi katakan bahwa tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Satu kondisi yang tidak pernah terpikir oleh Paulus dan Silas, bahwa di kemudian hari mereka ini akan mendapati satu keadaan yang tidak mengenakan, yaitu di penjara. Padahal sebelumnya ketika Paulus masih menjadi Saulus, dia adalah orang yang justru menangkap orang-orang pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus
untuk dipenjarakan. Sekarang justru Paulus masuk di dalam penjara oleh karena Kristus. Ini satu keadaan yang berbalik, bukan? Satu kondisi yang tidak pernah terpikir oleh Paulus, tetapi itu yang terjadi. Nah, sebenarnya ada banyak alasan untuk Paulus dan Silas itu tidak berdoa, tidak menyanyi puji-pujian kepada Allah. Mengapa? Karena keadaannya tidak enak. Situasinya tidak nyaman. Ketika mereka masuk penjara, mereka tidak tahu kapan akan bisa keluar, akan menghirup udara yang bebas seperti sebelum mereka di penjara. Satu keadaan yang seolah-olah berada di dalam kegelapan, keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Tetapi kita belajar daripada Paulus dan Silas. Mengapa sampai Paulus dan Silas itu tengah malam berdoa kepada Allah? Dan saya yakin berdoanya bukan sebagai keluh kesah kepada Allah, seolah-olah kecewa dengan keadaan, seolah-olah menyalahkan Tuhan. Mengapa ini terjadi? Mengapa kami ini sudah melayani Tuhan, kami ini sudah melakukan yang terbaik, memberitakan Injil Yesus Kristus, loh kok malah dipenjara? Itu satu keadaan yang berat yang dialami oleh Paulus dan Silas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mereka berdoa, saya yakin mereka tidak berdoa untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka justru berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam penjara. Bahkan mungkin juga berdoa untuk kepala penjara. Atau bahkan juga kepada mereka, para petinggi-petinggi kota pada saat itu yang menangkap mereka. Mereka berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tetapi mereka katakan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tentu ini bukan puji-pujian yang berisi ratapan begitu ya, berisi kekecewaan, berisi kemarahan begitu secara emosional. Tidak. Tetapi dikatakan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini satu kondisi yang secara hati nurani, di dalam batin, pikiran, perasaan daripada Paulus dan Silas itu mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, sehingga di tengah keadaan itu mereka bisa menyanyi, memuji Tuhan. Wow, ini luar biasa, bukan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya banyak alasan untuk Paulus dan Silas itu kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan karena keadaan. Tetapi justru keadaan yang sulit, keadaan yang berat, keadaan yang membuat mereka itu terpenjara, tidak bebas lagi, tetapi justru mereka menang atas keadaan. Mereka tidak menggerutu, mereka tidak berkeluh kesah, tetapi mereka berdoa dan memuji-muji Allah. Mengapa? Mengapa mereka bisa melakukan hal ini? Wah, ini pertanyaan penting. Mengapa mereka bisa menang atas keadaan? Ini bukan sebuah pelampiasan untuk mengalihkan perasaan secara emosional atas keadaan yang tidak mampu untuk dirubah, lalu memilih untuk melakukan satu perubahan dalam dirinya untuk membentuk satu keadaan yang baru. Bukan, ini bukan masalah psikologis, tetapi ini masalah iman. Ini masalah kepasrahan, kebersandaran, pengharapan, keyakinan penuh kepada Tuhan. Maka itu ketika di dalam kondisi, di dalam keadaan yang berat, Paulus dan Silas berdoa dan memuji-muji Tuhan. Paulus dan Silas menang atas keadaan. Mengapa? Yang pertama, mereka percaya bahwa hidup mereka ada di dalam rancangan Tuhan.
Hidup mereka ada di dalam rancangan Tuhan, bukan di dalam keadaan. Sehingga keadaan walaupun itu keadaan yang berat, sulit, dan membuat mereka tidak bebas lagi, tetapi mereka percaya bahwa hidup mereka ini ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi keadaan apapun, rancangan Tuhan akan digenapi. Itu yang membuat mereka berdoa kepada Allah dan mereka memuji-muji Allah. Saya kira ini penting untuk kita renungkan Bapak Ibu. Karena seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang di luar daripada jangkauan kita. Sehingga kita mudah untuk keluh kesah, kita mudah kecewa, kita mudah merasa marah kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi? Mari kita belajar daripada Paulus dan Silas untuk menang atas keadaan. Karena pertama, hidup mereka ada di dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang melampaui segala keadaan. Itu yang membuat mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengapa Paulus dan Silas di tengah keadaan yang berat, keadaan yang sulit, berada di dalam penjara, mereka bisa berdoa dan memuji-muji Tuhan? Yang kedua, karena mereka percaya bahwa hidup mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup mereka itu dijamin oleh Tuhan, di mana mereka sudah mengalami satu pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Maka keadaan sekalipun dia di penjara itu tidak menghambat, itu tidak membuat Paulus dan Silas menjadi kecewa di dalam mengiring akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa banyak orang-orang Kristen yang mengalami kekecewaan kepada Tuhan, bahkan marah kepada Tuhan, bahkan pada akhirnya mereka meninggalkan iman karena mereka ada di dalam satu keadaan yang sulit, yang berat. Sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi saya, Tuhan tidak lagi peduli dengan saya, maka itu saya cari jalan sendiri. Saya meninggalkan iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita belajar daripada Paulus. Di tengah keadaan, Paulus dan Silas menang atas keadaan yang berat. Kenapa? Karena percaya bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Yang jamin hidupnya itu bukan keadaan. Karena di dalam penjara sudah tidak ada lagi pengharapan kapan akan bisa bebas. Bagaimana masa depannya? Tetapi mereka percaya bahwa sekalipun di dalam penjara, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Dan betul itu terjadi. Tuhan menggenapkan semua. Rancangan Tuhan digenapkan. Yaitu paling tidak kepala penjara ketika menyaksikan ada gempa bumi itu, semua pintu penjara terbuka. Oh, kepala penjara ini takut. Kepala penjara ini sudah mengalami khawatir. Kenapa? Karena jangan-jangan orang-orang yang ada di dalam penjara ini, khususnya Paulus dan Silas ini, kabur. Wah, kalau itu kabur, sangat berisiko. Di mana kepala penjara bukan hanya dicopot, tetapi bisa mengalami satu hukuman yang berat. Tetapi rancangan Tuhan yang digenapkan, sehingga melalui peristiwa gempa, sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka. Disitulah justru kepala penjara, pintu hatinya juga terbuka. Sehingga Paulus dan Silas percaya bahwa ketika mereka di penjara, itu ada rencana Tuhan, itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, supaya paling tidak kepala penjara itu dimenangkan bagi Tuhan. Dan bahkan bukan hanya kepala penjara, tetapi seisi rumah, anggota keluarga daripada kepala penjara di Filipi itu juga percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, ini bukankah iman daripada Paulus dan Silas itu percaya rancangan Tuhan digenapkan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan, melampaui segala keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada tahun 1873, berarti pada abad 18, ada seorang yang bernama Spafford.
Dia seorang pengacara yang handal, hebat, terkenal, saudara. Dan dia juga bisnis properti. Dia punya real estate di Chicago yang besar, terkenal. Tetapi pada saat di tahun 1870, dia mengalami satu tragedi di mana anak yang dikasihinya itu meninggal karena demam. Itu satu keadaan yang mengenaskan. Padahal ini anak diproyeksikan untuk menjadi penerus. Tetapi meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama. Lalu di tahun 1871, dia mengalami satu kondisi di mana area real estate-nya itu mengalami kebakaran dan habis total. Wow, itu satu keadaan yang menggoncangkan. Keadaan yang berat, keadaan yang sulit untuk dihadapi oleh Spafford ini. Dan tidak hanya itu saja, di tahun 1873, keempat anak yang dikasihi, yang diperjuangkan untuk menjadi masa depan hidup daripada Spafford ini, itu mengalami tragedi tenggelam karena kapal yang ditumpangi itu bertabrakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru di tengah kondisi itu, dia mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi hidupnya ditentukan oleh Tuhan yang melampaui segala keadaan. Sehingga Spafford akhirnya bisa melihat rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang melampaui segala keadaan itu terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dia di tengah segala keadaan yang berat itu, dia bisa menuliskan sebuah lagu, It Is Well With My Soul. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara tahu tentang lagu ini, Spafford yang mengalami keadaan yang berat justru bisa mengubah lagu Nyamanlah Jiwaku. Maka itu sebagaimana Paulus dan Silas, di tengah keadaan yang berat dia bisa menang atas keadaan karena percaya rancangan Tuhan digenapkan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Biarlah sebagaimana Spafford juga, kita saat ini dalam keadaan apapun, biarlah kita boleh menang atas keadaan, karena kita percaya Tuhan Yesus yang merancangkan yang terbaik itu yang akan digenapkan. Sekalipun saat ini keadaan tidak baik, biarlah kita boleh menang atas keadaan. Dan kita percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, melampaui segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kasih setia Tuhan yang menopang hidup kami. Sehingga sekalipun keadaan yang berat kami alami pada saat ini, tetapi biarlah kami boleh menang atas keadaan. Karena kami percaya hidup kami ada di dalam rancangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam penggenapan pemeliharaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kami boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tentram dan
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita bersama-sama untuk kita memohon belas kasih anugerah Tuhan bagi pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersahati berdoa, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, demikian juga untuk keluarga, dan juga di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Kami bersyukur ya Bapa. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan lawat di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah memulihkan, sehingga jemaat-Mu boleh mengalami kesehatan kembali, untuk boleh beraktivitas terlebih lagi untuk melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ya Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, keadaan-keadaan yang berat di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, dan juga di dalam kehidupan rumah tangga. Mari Bapa, Engkau yang menopang, sehingga melalui pergumulan, permasalahan hidup mereka, mereka boleh tetap semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk kehidupan pelayanan gereja-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami percaya Bapa, jemaat-Mu Engkau lawat, Engkau topang mereka, sehingga mereka boleh tetap setia di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih kuasa Tuhan yang menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan dialah pada saat ini ketika kami melanjutkan kehidupan kami di tengah segala keadaan, maka biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus boleh menyertai kami pribadi lepas pribadi sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita. Di tengah segala keadaan, biarlah kita boleh menang, karena kita percaya rancangan Tuhan yang digenapkan dan pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.